Mungkin saat ini kamu sedang merasa hancur, seperti serpihan kaca. Kamu bilang, aku tidak mau berjalan lagi. Sudah tidak ada gunanya. Tidak ada harapan. Hidupku tidak berharga. Hidupku tidak ada gunanya lagi. Aku tidak mau berjalan. Karena berjalan pun, aku serba salah. Lebih baik aku stop di tempat. Pilihan untuk stop di tempat adalah pilihan yang salah. Karena kamu tidak akan merasakan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Kamu akan diam di tempat yang sama. Sementara orang lain sudah memasuki sesuatu yang baru, sudah melalui, meninggalkan yang lama dalam hidup mereka. Sampai kapan kamu harus berprinsip seperti itu? Mungkin saat ini kamu memang dalam keadaan hancur. Mungkin kamu dikhianati, mungkin pasanganmu yang kamu percayai melakukan hal-hal yang tidak pernah kamu sangka dia akan lakukan. Atau mungkin kamu di PHK, mungkin kamu ditipu melalui investasi, mungkin kamu tidak bisa masuk ke dalam universitas terkenal yang kamu impikan. Atau mungkin kamu dibully, dimaki, dihina, seolah-olah ada perbedaan, seolah-olah dunia menolakmu. Atau mungkin orang tuamu melakukan perbandingan atau perbedaan yang fatal terhadapmu dengan saudara-saudaramu yang lain. Ingat, hidup harus terus berjalan. Kamu ada yang memegang, kamu ada yang mengontrol. Hidupmu ada yang memiliki, yaitu Sang Kreator. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ketika cermin terjatuh, kaca hancur berkeping-keping. Beling-beling kaca pergi kemana-mana. Dan orang yang di sekitarnya pun ketakutan untuk berjalan, kalau tidak memakai alas kaki. Dan orang pun akan memungut serpihan kaca itu, tidak akan berani kalau tidak memakai alas tangan. Takut terluka, takut tergores. Jangan pernah andalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan Sang Kreator, Sang Pemilik hidupmu. Dia yang menciptakanmu, Dia yang menjadikanmu indah. Rambutmu, hidungmu, bibirmu, matamu, bahkan kakimu, tanganmu, semuanya. Berharaplah kepada Kreatormu, kepada Sang Penciptamu. Karena Dia Sang Kreator, Dia yang mengontrol kita, Dia yang paling tahu kita. Jangan pernah andalkan manusia. Sebelum manusia melakukan penyelamatan, manusia akan lebih dahulu memakai segala alat perlengkapan mereka sebagai perlindungan. Tapi Tuhan tidak. Tangan Tuhan adalah tangan yang ajaib. Dia bisa memungut, menyatukan beling-beling kaca tersebut menjadi utuh kembali. Dia yang bisa mengubahkan masa lalumu dari yang tidak layak menjadi layak. Dari yang tidak berharga menjadi berharga. Masih ada harapan. Jalan masih panjang ke depan. Berharaplah kepada Tuhan. Mungkin kamu berpikir hal-hal itu yang menghancurkan hidupmu. Ketika kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu, ketika kamu dikhianati, ketika kamu mungkin dihina, dibully, atau mungkin ketika kamu ditolak. Menurutmu itu adalah kehancuran yang fatal dalam hidupmu, sehingga kamu membatasi pergerakanmu, membatasi pergerakan Tuhan dalam hidupmu. Kehancuran yang sesungguhnya adalah ketika kamu dan Kreatormu hidup secara terpisah. Ketika kamu dan Kreatormu, kamu tidak mengenal Kreatormu. Siapa yang menciptakanmu, kamu tidak mengenal. Bagaimana kepribadian Sang Penciptamu, kamu tidak mengenal. Itulah kehancuran yang sesungguhnya.
Kenapa? Hidupmu di bumi ada masanya. Karena Dia berfirman, paling lama 70-80 tahun. Kamu tidak akan kekal, kamu tidak akan abadi. Berharaplah kepada Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan, Sang Kreator. Jika sudah tiba kesudahan bumi ini, semua yang ada di bumi ini rata dengan tanah. Bagaimana dengan hidupmu? Itulah kehancuran yang sesungguhnya. Bagaimana dengan hidupmu? Ya, mungkin kamu sibuk melakukan perawatan jasmani, kecantikan. Tidak salah, tetapi kebanyakan orang mengutamakan perawatan jasmani sehingga melupakan roh mereka, rohani, spiritual mereka. Jasmani akan kembali ke tanah, akan berulat, tetapi rohmu akan kekal. Kemana rohmu? Ketika kamu tidak bisa menjawab, inilah kehancuran yang sesungguhnya. Sesuatu yang kamu impikan akan kamu dapatkan ketika kamu berjalan bersama Sang Kreatormu, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Dia yang sanggup. Percuma kamu mendapatkan segala sesuatu yang kamu impikan, kamu harapkan. Tetapi jika hidupmu tidak bisa mengalami keselamatan kekal yang daripada Tuhan Yesus Kristus, buka pikiranmu dan mulailah menerima kenyataan dan melihat kenyataan. Percaya ketika kamu fokus kepada Tuhan, kamu akan berpikir bahwa yang menurutmu yang paling menghancurkan hidupmu ternyata bukan. Tetapi yang paling menghancurkan hidupmu adalah ketika kamu dan Sang Kreator hidup secara terpisah. Kamu tidak mengenal Dia, kamu tidak mengalami Dia. Padahal hidupmu ada di tangannya. Renungkan baik-baik. Tuhan Yesus memberkati.